Zuhud adalah meninggalkan apapun yang membuatmu menjauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita lihat pengerucutan dari makna definisi beliau adalah apa saja yang bisa membuat kita meninggalkan zikrullah atau dekat dengan Allah, baik itu dari hal-hal yang haram ataupun yang makruh, bahkan sampai pada hal yang mubah. Kalau sampai menyibukkan dari kewajiban-kewajiban dasar, maka secara otomatis berarti dia adalah zuhud. Jadi kalau seseorang sekali lagi tidak tersibukkan dengan urusan-urusan yang meninggalkan atau menjauhkan dia dari Allah, berarti orang itu bisa dikatakan zuhud. Ada satu definisi yang tersebar di tengah masyarakat, bahkan disayangkan seringkali diaplikasikan dalam kehidupan dan juga dikumandangkan oleh sebagian mubalik, yaitu zuhud, meninggalkan dunia secara totalitas untuk akhirat. Sehingga kita temukan orang-orang seperti ini, mereka akan pakai baju yang compang-camping, kumuh misalnya, tidak menjaga penampilannya, tidak perlu punya pekerjaan, prestasi dunia, tidak perlu menjaga apapun yang berhubungan dengan masalah nikmat-nikmat dunia ini, maka akhirnya mereka menyalahfahami tentang masalah zuhud. Kalau begitu, untuk apa kita hidup di dunia ini? Kalau memang dunia ini bukan untuk dinikmati, maka untuk apa kita hidup di sini? Namun kita perlu pertegas poin ini agar bisa difahami sesuai dengan ilmu yang benar. Saudaraku seiman, kita kembali dulu dan sepakati dasar awal kita diciptakan di sini. Adanya saya dan anda semua di muka bumi ini Allah jelaskan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak ciptakan jin dan manusia, ya, termasuk melewati kehidupan dunia ini kecuali untuk menyembah kepadaku. Maksudnya, di dunia ini kita kalau digunakan dunia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larang-larangannya, maka berarti sesuai dengan tujuan. Dan orang seperti ini dikatakan orang yang zuhud. Jadi penting sekali untuk digarisbawahi dan jangan sampai kita salah faham. Kalau dunia itu justru digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini yang akan celaka di dunia dan celaka di akhirat, dan tentu sangat jauh dari makna ataupun kata-kata zuhud itu sendiri. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang seorang muslim untuk menikmati dunianya. Kita bahkan dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang bagus. Kita bahkan dianjurkan untuk mencari pasangan yang baik, sempurna menurut kita, yang kita cocok dengannya. Kita dianjurkan untuk mengejar harta yang terbaik, punya rumah yang luas, punya juga jabatan, punya tunggangan kendaraan yang baik. Islam tidak pernah melarang selama kita berada di koridor 5 huruf halal dan kita menjauh 5 huruf yang lain haram. Dan ini sangat dasar. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan di dalam salah satu hadis beliau diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, arba'un minas sa'adah, ada 4 hal termasuk sumber kebahagiaan, maksudnya di dunia kita ini. Maka beliau menyebutkan 4 hal itu, al-mar'atus salihah, istri yang salihah, pasangan yang baik dan sempurna secara agama, pandangan agama, dan itu cocok buat kita. Dan yang kedua beliau mengatakan wal maskanul wasi', dan tempat tinggal yang luas. Di mana itu? Di dunia. Kalau di surga tidak dibahas lagi, karena surga luasnya seluas langit dan bumi. Tapi di dunia, seorang muslim dianjurkan dalam hadis ini untuk memiliki rumah yang luas sesuai dengan kemampuan dia. Kemudian beliau mengatakan yang ketiga, wal jarul hasan, tetangga-tetangga yang baik, tetangga-tetangga yang sempurna. Misal tetangga yang memang jauh dari hal-hal yang buruk, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang berkualitas secara kinerjanya, secara keimanan, penampilannya, semua kita dianjurkan bertetangga dengan orang-orang seperti ini. Dan yang terakhir beliau mengatakan wal markabul hani, dan tunggangan yang nyaman. Semua ini berhubungan dengan dunia. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau kita tunggangi dunia ini justru untuk menikmati apa yang Allah halalkan, dan kita juga jadikan itu sebagai bibit-bibit yang akan kita panen pahalanya pada hari kiamat nanti, maka kita termasuk orang yang zuhud. Allah tekankan dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 77, yang sangat jelas firman Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu dari kebahagiaan negeri akhirat.
Selalu berbuat untuk akhirat. Target kita adalah akhirat. Tapi Allah bilang, dan jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Maksudnya, untuk meraih yang terbaik di akhirat, kejar yang terbaik di dunia. Dan apa yang Allah janjikan dari nikmat di surga nanti, miniaturnya ada di dunia. Seperti makanan yang enak, pakaian yang nyaman, pasangan hidup atau biologis yang halal, pekerjaan dan nama yang baik. Itu semua adalah miniatur yang akan kita dapatkan di surga. Walaupun di surga jauh lebih baik tentunya. Kemudian Allah mengatakan, dan berbuat baiklah kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu sebagaimana, atau berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan kita tahu doa yang paling masyhur pada saat jemaah haji lagi berkumpul, puncaknya di Arafah, ditekankan agar selalu mengulangi doa ini. Dan kita pun dianjurkan sebagai seorang muslim mengulang-ulanginya. Bahkan doa yang paling sering Nabi SAW ulangi adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikanlah kami semua yang terbaik di dunia. Lalu wafil akhirati hasanah. Dan yang terbaik nanti di akhirat. Maksudnya semoga kami di dunia menikmati yang kau halali ya Allah. Yang kau halalkan. Dan kami juga menikmati dunia ini dengan penampilan yang baik. Dengan pendapatan yang baik. Dengan segala macam hal yang memang bisa membawa kebahagiaan seseorang di dunia. Selama dia halal. Dan itu nanti akan membawa kami mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Wa qina adzabannar. Dan selamatkan kami dari api neraka. Bila ada yang salah dari pola hidup kami selama di dunia. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Dan masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Maka doa ini sangat masyhur. Diulang-ulangi dan dianjurkan untuk dibaca. Dan di sini ada penggabungan tentang masalah dunia dan juga akhirat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah memberikan nasihat kepada seseorang yang mencela dunia, tapi dia tidak faham bagaimana sebenarnya menjelaskannya. Cukup banyak hadis-hadis Nabi SAW yang mencela dunia tanda kutip di sini. Celahnya di sini maksudnya adalah agar seorang muslim jangan menjadikan dunia sebagai target, sehingga akhirat dia lupakan. Dia mencari harta atau bagian dunia, termasuk biologis misalnya, tapi bukan yang halal, sehingga akhirnya dia salah. Disitulah tercela dunianya. Tapi di saat dia gunakan untuk yang Allah halalkan, yang Allah perintahkan, dia nikmati semua itu, maka tidak ada masalah sebenarnya. Makanya Ali bin Abi Thalib meluruskan pemahaman seseorang yang berdiri kemudian teriak-teriak mencela dunia, seakan-akan sudah tidak ada kebaikan dunia ini. Dan tidak bisa digunakan untuk mendapatkan atau menikmati dunia dan mendapatkan terbaik di akhirat. Maka beliau mengatakan, dunia itu adalah negeri yang baik bagi orang-orang yang memanfaatkannya dengan baik. Dunia pun negeri keselamatan bagi orang yang memahaminya. Maksudnya dia akan selamat. Dia akan nikmati, dia akan selamat dan juga dia akan bawa itu sampai ke akhirat. Dan dunia juga negeri berkecukupan bagi orang yang menjadikannya sebagai bekal untuk akhirat nanti. Perkataan dinukil oleh Ibnu Rajab dalam Jami' Ulum wal Hikam di halaman 350. Juga dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat telah bertanya kepada Nabi SAW dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajul. Seseorang telah datang kepada Nabi SAW faqal, lalu berkata, akhbirni, dia mengatakan ya Rasulullah, dulluni, maaf. Dia mengatakan ya Rasulullah, dulluni ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Jadi ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amalan, sikap, perilaku yang aku bisa lakukan, yang aku bisa jadikan sebagai pegangan hidup, yang kalau aku terapkan, aku kerjakan, maka Allah akan mencintaiku dan juga manusia akan mencintaiku. Maka faqala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, uzhud fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbunak atau yuhibbuk. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan. Maksudnya adalah, atau terjemahannya, zuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan cintai kamu. Maksudnya adalah bagaimana kamu menjadikan dunia untuk ajang engkau nikmatin, tapi untuk dibawa ke akhirat. Yang halal, yang diperintahkan silahkan. Boleh nikmatin pakaian bagus, biologis tapi yang halal, pendapatan yang bagus, jabatan, titel akademik, dan segala macam lah. Yang bisa dikejar di dunia, yang bisa mengharumkan nama, itu boleh. Selama tidak melanggar hukum agama. Dan akhirnya itu nanti engkau akan bawa ke akhirat. Allah mencintai orang seperti ini. Ya. Kemudian juga zuhudlah terhadap apa yang di tangan manusia. Maksudnya apa yang sudah menjadi hak manusia, jangan lagi kamu berharap untuk bisa mendapatkannya. Maka mereka pasti akan mencintaimu. Dalil-dalil penguat tentang masalah adanya penggabungan dunia dan akhirat ini, dan supaya lebih jelas tentang pemahaman zuhud di sini,
mengerucut kepada memang dua-dua ini adalah dua tempat yang harus kita lalui. Tetapi bukan kita tinggalkan salah satunya. Tapi bagaimana kita kolaborasikan antara dunia dan akhirat ini. Sekali lagi, selama dunia kita tunggangi untuk mendapatkan terbaik di akhirat sana. Dengan menikmati fasilitas yang telah Allah siapkan, maka kita termasuk orang-orang yang zuhud. Kenapa saya terlalu banyak menekankan poin ini dan hampir seluruh khutbah isinya ini? Karena cukup banyak saya temukan di lapangan. Ya, kaum muslimin yang tidak peduli dengan pakaiannya sehingga kumuh. Tidak peduli dengan penampilannya sehingga terlihat kotor. Apalagi kalau dia termasuk orang yang sering ke masjid. Orang yang sering berpuasa. Orang bahkan yang sering beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita temukan mereka tidak ada pekerjaannya pengangguran. Tidak mau berusaha misalnya. Kecuali sudah berusaha dan belum datang waktunya. Kemudian juga tidak mau sekolah misalnya mengejar sebuah atau titel akademik yang mungkin dia bisa kejar. Tidak ingin meningkatkan pendapatan dia. Dia fokus di situ, padahal dia tidak ingin. Dia bisa dapatkan prestasi lebih tinggi. Mungkin misal di perusahaannya dengan bekerja lebih giat sehingga dia bisa dapatkan bonus. Dia tidak ingin. Dia akan vakum. Kenapa? Begini saja. Ya, tidak perlu menikmati dunia misalnya. Nah ini pemahaman yang keliru. Ini sering kali ditegur. Saya pernah dapatkan sebuah riwayat. Ada seorang sahabat di hadapan Nabi SAW di masjid. Ya, itu berantakan sekali penampilannya. Maka Nabi SAW pertanyaan pertama beliau, apa kau punya harta? Orang itu bilang ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, apa hartamu? Saya punya unta, saya punya domba, saya punya kuda. Di masa itu orang kalau punya 3 jenis hewan ini orang kaya. Kata Nabi SAW, kalau begitu, aina anta min atharin ni'ami alik. Mana kamu dari bekas nikmat Allah pada dirimu? Kenapa kau tidak nampak itu? Kenapa tidak nampak di pakaianmu, di penampilanmu? Tampakkan yang bersih. Bukankah kita dianjurkan pada hari Jumat seperti ini? Mandi, pakai baju terbaik, pakai parfum terbaik. Ini sudah membantah semua argumentasi orang seperti ini. Jadi mereka betul-betul justru merusak citra Islam karena hanya salah faham dengan definisi zuhud itu sendiri. Dalil-dalil penguat dalam masalah ini adalah surah Al-A'la ayat 16 sampai ayat 17. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Sayangnya kalian terlalu banyak fokus pada kehidupan dunia. Ya, dan lupa akhirat. Kalau Allah mengatakan wal akhiratu khairum wa abqa. Tapi akhirat ketahuilah lebih baik dan lebih kekal. Maksudnya tunggangi dunia itu, nikmatin secukupnya. Dalam arti kata di sini adalah nikmatin yang halal, kemudian nanti bawalah panen di situ, tanam bibitnya untuk kamu panen nanti di akhirat. Jangan sampai kita fokus dengan dunia sebagaimana orang-orang kafir. Mereka tidak peduli sama sekali dengan mana halal dan haram pendapatannya, pergaulannya dan segala macam. Itu mereka betul-betul urusan dunia saja. Sehingga tidak ada urusannya dengan masalah akhirat. Juga Nabi SAW mengingatkan setiap muslim agar memang menunggangi dunia ini untuk akhiratnya. Beliau mengatakan wallahi mad dunya fil akhirati illa mathala ma yajalu ahadukum isba'ahu hadhihi. Sesungguhnya dunia ini dibandingkan akhirat kata Nabi SAW supaya orang target utamanya adalah akhirat, tapi tidak lupakan dunia ini. Hanya seperti jari telunjuk kalian yang kalian celupkan di sini disebutkan wa asyara Yahya bis sababa, lalu Yahya perawi hadits memberikan isyarat dengan telunjuknya fil yam. Dimasukkan telunjuk ini ke dalam lautan lalu diangkat. Maka air yang ada di telunjuk kita itu adalah dunia dan lautan yang luas adalah akhirat. Juga Nabi SAW mengatakan lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udha ma saqa kafiran minha syarbatan ma. Dalam hadis riwayat Tirmidzi artinya kalau seandainya dunia ini ada nilainya sama dengan separuh sayapnya lalat saja, maka Allah tidak akan memberikan seteguk minum pun kepada orang yang kafir kepadanya. Jadi artinya dunia ini kecil bagi seorang muslim, orang terutama orang yang zuhud adalah dia jadikan dunia ini kecil bagi dia, mudah untuk ditinggalkan. Ya, dia cuma gunakan untuk mendapatkan yang akhirat sana. Kapan bentrok urusan dunia sama akhirat, lagi azan mau sholat dengan masih meeting, maka dia akan dahulukan akhiratnya. Karena bagi dia dunia kecil untuk ditinggalkan. Tapi dia tunggangi saat-saat yang tidak mengganggu urusan akhirat atau bisa membawa dia pada akhirat, maka dia akan maksimalkan di situ. Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, az-zahadatu fid dunya, zuhud di dunia yang bisa kita dapat predikat ini, laisa bitahrimil halal, bukan dengan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Seperti misalnya, udahlah saya enggak mau nikah, udahlah saya enggak mau makan yang enak. Ini kan seperti dia mengharamkan yang sudah Allah halalkan. Ya. Bukan itu zuhud kata beliau. Ini mirip sejalan dengan hadis Nabi SAW yang menegur 3 orang sahabat. Dalam hadis yang sahih, mereka 3-3-nya ya sepakat karena sudah merasa tiap hari ibadah,
Jadi dia merasa ibadah yang mereka kerjakan sudah sangat kecil. Mereka ingin ibadah yang lebih luar biasa. Ya. Mungkin sholat malam itu mereka sudah biasa 11 rakaat membaca khatam Al-Quran. Mereka ingin ibadah lebih daripada itu. Mereka ingin ibadah puasa Daud setiap hari. Puasa sehari tidak puasa, mereka ingin lebih daripada itu karena mereka merasa tiap harinya untuk ibadah, maka mereka ingin lebih daripada itu. Sampai akhirnya mereka datang ke rumah Nabi SAW dan menanyakan kepada para ummahatil mu'minin, apa yang Rasulullah SAW kerjakan di rumah? Karena di luar rumah mereka sudah amalkan semua. Maka mereka kaget pada saat ummahatil mu'minin menjelaskan, terutama di sini Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah SAW seperti laki-laki seseorang di antara kalian. Kalau dia pergi pulang ke rumahnya, maka dia membantu istrinya apa yang dia bisa bantu. Bahkan Nabi SAW pernah menjahit sendalnya sendiri. Maka mereka kembali seakan-akan mereka menganggap remeh perbuatan ini. Setelah mereka kembali, mereka berazam 3 orang yang di masjid. Yang satu mengatakan, mulai hari ini saya tidak akan menikah lagi. Dia menganggap menikah itu adalah hal yang mengganggu urusan ibadah dia. Padahal ini bagian yang dihalalkan. Kemudian yang satu mengatakan, mulai hari ini saya puasa, tidak mau buka puasa sampai sudah tidak tahan lagi. Kayak misalnya dia puasa hari Kamis, ini azan maghrib dia nggak mau buka puasa sampai Jumat, masih tahan sampai hari Sabtu. Dia ingin berbuat yang lebih daripada orang lain. Dan yang ketiga mengatakan, mulai hari ini saya tidak akan, yang satu tidak mau nikah, yang satu tidak mau tidur di malam hari, dan yang satu puasa tidak mau buka puasa, yang satu tidak mau tidur di malam hari, mau sholat semalam suntuk, tiap malam seperti itu, tidak ada tidur sama sekali. Maka waktu Nabi SAW dengarkan, beliau pun langsung mendatangi 3 orang yang di masjid agar jangan menjadi fitnah dan tersebar di tengah kaum muslimin dan hanya menjadi sebuah hukum. Maka Nabi SAW mengatakan, bukan kalian katalah yang berkata seperti ini? Mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Yang paling patuh sama Allah ini adalah aku. Tapi ketahuilah, aku juga ini menikahi wanita. Aku juga puasa dan buka puasa. Dan aku juga tidur dan aku sholat malam. Siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Jadi perlu difahami baik-baik tentang masalah ini. Kita kembali kepada perkataan Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan zuhud itu bukan dengan bukan zuhud di dunia, bukan dengan mengharamkan apa yang telah halal, wala idha'atul mal, bukan juga dengan meninggalkan pendapatan, mencari harta, mencari jabatan, mencari pekerjaan. Walakinna az-zahadatu fid dunya, tapi zuhud di dunia, alla takuna bima fi yadayka awthaku mimma fi yadayillah, yaitu zuhud di dunia engkau tidak menjadikan apa yang ada di tanganmu lebih kau yakini daripada apa yang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya engkau harus lebih yakin kalau ada sesuatu yang kau inginkan, misalnya dari pendapatan, dari pergaulan, dari apalah engkau inginkan, tapi itu buruk di sisi Allah, maka jangan engkau melanggar itu, meyakini itu lebih baik, sementara di sisi Allah lebih baik. Jadi orang zuhud adalah dia yakin kalau ini haram pasti Allah punya kebaikan dalam melarangnya, maka dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa an takuna fi thawabil musibati idza anta usibta biha argaba fiha law annaha ubkiyat lak. Artinya, dan bila engkau ditimpa musibah, engkau lebih berharap balasan pahala dari musibah tersebut daripada kembalinya apa yang luput dan kembalinya dunia itu lagi kepadamu. Disebutkan dalam Jami' Ulumul Hikam oleh Ibnu Rajab di halaman 749. Dan juga riwayat ini dinukil oleh At-Tirmidzi dalam Sunan beliau. Yunus bin Maisarah rahimahullah berkata, zuhud sama, ini juga tambahan-tambahan informasi tentang zuhud. Dia mengatakan zuhud itu, kalau orang dikatakan zuhud di dunia, adalah orang yang sama pujian dan celaan ketika engkau berada di atas kebenaran. Selama kita benar, dipuji atau dicela sama saja. Dia tidak akan peduli. Nah, seperti misalnya di masa Anda sekarang lagi dikenal oleh orang misalnya. Ada saja ujian yang datang. Ada saja orang pro dan kontra. Itu biasa. Nah, orang yang zuhud, dia tidak peduli dengan celaan orang. Dia juga tidak peduli dengan pujian orang. Dia tetap menjaga kebenaran, apa yang dia lakukan karena itu di atas kebenaran. Ini disebutkan juga oleh Ibnu Rajab sama di bukunya Jami' Ulumul Hikam di halaman 397. Zuhud ini saudaraku siman adalah amalan hati. Ya. Seperti sama dengan ikhlas, sama dengan tawakal, dia adalah amalan hati. Oleh karena itu Abu Sulaiman rahimahullah berkata, janganlah engkau mempersaksikan siapapun dengan zuhud,
Karena zuhud adalah amalan hati. Artinya tidak semua orang bisa tahu, oh ini orang zuhud. Jangan hanya kena dari penampilannya. Tidak bisa. Zuhud seperti ikhlas. Kita tidak tahu orang itu ikhlas atau tidak. Sebagaimana kita juga tidak tahu orang ini zuhud atau tidak. Intinya zuhud ini amalan pribadi. Dia bagaimana antara dia sama Tuhannya menjaga. Dia mendahulukan akhirat dari dunianya. Dia tunggangi dunianya untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Kita tutup teman-teman sekalian dengan pernyataan-pernyataan salaf yang luar biasa berhubungan dengan masalah zuhud ini. Di antaranya Abu Hazim rahimahullah, beliau berkata saat ditanya apa saja hartamu, dia mengatakan aku memiliki 2 harta yang paling berharga untukku, yang membuatku tidak pernah merasa khawatir sedikit pun. Yang pertama, rasa yakinku kepada Allah. Ada Allah dan Allah selalu ada bersama dengan orang-orang beriman. Dan yang kedua, aku tidak pernah berharap apa yang ada di tangan manusia. Maka orang bertanya padanya, murid-muridnya di sekitar bertanya, apakah anda tidak takut miskin? Maka ia mengatakan, bagaimana aku takut miskin? Sedangkan penjaminku adalah Allah, pemilik segala apa yang ada di langit dan di bumi, bahkan yang ada di gundukan tanah-tanah. Hasan Basri rahimahullah pernah berkata, salah satu ciri orang zuhud adalah dia kalau melihat orang lain, dia akan selalu mengatakan orang ini lebih baik dari aku. Maksudnya, kalau dia lebih tua, kita selalu mengatakan, oh orang ini lebih banyak amalnya. Kalau kita melihat orang yang lebih muda, oh orang ini lebih sedikit dosanya dari saya. Maka kita selalu saja introspeksi diri untuk memperbaiki atau membuat sesuatu yang lebih baik ke depannya. Fudail bin Iyad rahimahullah pernah berkata kepada Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini seorang yang sangat soleh dan kaya raya. Orang terkayanya Irak salah satunya Abdullah bin Mubarak. Dan juga orang yang paling pemberani dalam medan jihad. Orang yang paling kuat imannya. Orang yang paling luas ilmunya. Luar biasa gitu. Dan beliau pernah atau sering membahas tentang masalah zuhud. Satu waktu sahabat dekat yang namanya Fudail bin Iyad bertanya kepadanya. Anta ta'muruna biz-zuhdi wat-takalluli wal-balagha. Engkau mengingatkan kami dalam nasihat-nasihatmu agar kami selalu saja zuhud. Dan hidup sederhana dalam harta. Dan juga hidup sepadan, tidak berlebihan, tidak kurang. Wa naraka ta'ti bil badai, kaifa dzak? Kami melihat anda sibuk dengan bisnis, mengumpulkan harta. Bagaimana kami memahami ini? Kemudian beliau mengatakan, Abdul Mubarak menjawab Fudail bin Iyad, ya Aba Ali, wahai ayahnya Ali. Karena anak pertamanya Fudail bin Iyad namanya Ali dipanggil wahai ayahnya Ali. Innama af'alu dha la sawni wajhin wa ukrimu urdi asta'inu bihi ala ta'ati rabbi wa asta'inu bihi ala ta'ati rabbi. Artinya wahai ayahnya Ali, sesungguhnya aku berbisnis ini punya banyak harta melimpah selama itu halal maksudnya. Aku melakukannya untuk menjaga wajahku dari mengemis. Supaya jangan mengemis karena mengemis dilarang dalam Islam. Tapi dengan aku punya harta begini yang penting halal, aku jadi mulia. Kemudian juga aku menjaga nama baikku. Dan yang luar biasa, aku gunakan harta ini justru untuk selalu taat kepada Robku. Artinya aku bersedekah, bantu orang, dan seterusnya. Bahkan Abdullah bin Mubarak dinukil dalam kisah beliau pernah menghaji, membiayai haji hampir seluruh jemaah haji yang ikut bersama beliau dalam kelompok kafilahnya dari orang-orang Irak. Disebutkan dalam Syiar Alam Nubala, kitabnya Imam Az-Zahabi, jilid 8 halaman 387. Ali juga mengatakan ciri orang zuhud, siapa yang zuhud maka ia akan merasa ringan melewati musibah dunia. Bagi dia kecil, karena bagi dia musibah yang datang atau ujian itu adalah ajang pahala yang dipanen di akhirat. Orang kalau sudah punya perasaan ini berarti dia punya sifat kezuhudan. Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan salah satu ciri orang yang zuhud adalah membuat orang selalu yakin dalam hatinya, ia tidak mencari ridha manusia dan yang bisa mendatangkan murka Allah. Kapan kita punya sifat itu juga atau perasaan itu, misalnya kita tidak akan pernah demi untuk ridho manusia yang walaupun itu membuat Allah marah, tidak masalah. Ini kalau ini ada, maksudnya kita ini hanya mau ridho Allah SWT. Walaupun manusia benci, selama Allah kita kerjakan. Dan kita tidak balik. Jangan sampai justru untuk ridho manusia kita mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Jala'ah berkata, zuhud memandang dunia fana dan kecil di matamu, sehingga dunia sangat mudah untuk ditinggalkan demi untuk akhirat. Begitu juga Imam Ahmad rahimahullah ini menitik beratkan dan penjelaskan kepada kita tentang pertanyaan seseorang yang berkata begini, wahai Imam, apakah orang yang memiliki 1000 dinar emas bisa dikatakan sebagai orang yang zuhud? 1000 dinar ini kalau kita kurskan sekarang 2,5 miliar. Kalau orang punya uang 2,5 miliar, ya ini pertanyaan seseorang kepada Imam Ahmad, apakah bisa dikatakan dia zuhud? Maka Imam Ahmad mengatakan, ya sangat bisa.
Ya sangat bisa. Asalkan ia tidak berbangga dan sombong dengan harta tersebut. Serta bila bertambah dan dia juga tidak sedih bila berkurang dari harta tersebut yang dia keluarkan di jalan Allah. Jadi kapan harta itu kita keluarkan karena di jalan Allah, sebanyak apapun kita tidak akan pernah merasa kurang, dan kalaupun bertambah kita tidak akan sombong. Maka kalau ada ciri ini, berarti orang tersebut adalah orang yang zuhud. Dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam Madarikus Salikin jadi 2 halaman 11. Terakhir nasihat Ali radhiyallahu anhu agar kita betul-betul memahami zuhud dan menjadi orang yang zahid di dunia sehingga bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi hadis yang sudah kami bacakan, adalah beliau mengatakan, ingatlah dunia ini sebenarnya sudah pergi membelakangi kita semua. Maksudnya sudah terlalu banyak manusia yang meninggal sebelum kita, mungkin lebih dari segala-galanya. Dan akhirat sedang menjelang di depan mata kita. Masing-masing dari dunia akhirat memiliki generasi. Ada orang yang generasinya sibuk menunggangi dunia untuk akhirat. Ada juga orang yang dunia saja dilupakan akhiratnya oleh dia. Maka jadilah engkau generasi akhirat dan jangan menjadi generasi dunia tanpa akhirat. Hari ini adalah hari amal di dunia dan tidak ada hisab. Engkau sholat atau tidak sholat itu tidak ada masalah bagi kamu. Tidak ada hukumannya sekarang di dunia. Tapi ketahuilah esok adalah hisab dan tanpa amal lagi. Artinya kalau kau tidak gunakan maksimal duniamu untuk beramal untuk di akhirat, maka tidak ada lagi kesempatan untuk berbaikinya nanti di akhirat. Yang disebutkan oleh Imam Bukhari secara muallak dalam dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jadi 200 halaman 230. Aqulu qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya istighfar kepada Allah, mengajak jamaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim, beristighfarlah kepada Dia karena Dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih.